Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar gratis dari saya. Hari ini kita akan membahas bersama tentang peluang bisnis digital. Nah, sebagaimana teman-teman mungkin sering lihat ya di Instagram berseliweran tentang bisnis digital. Nah, sebenarnya apa sih bisnis digital? Oke, akan kita bahas pada webinar kita kali ini. Ya, oke. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Oke, kita kenalan dulu. Perkenalkan teman-teman, saya Farida Umi Inayati ya. Sebagaimana yang teman-teman udah follow di akun Instagram saya @farida_umi_inayati. Nah, yang belum follow silahkan follow dulu ya, karena nanti ada sesuatu yang spesial ya buat follower saya nanti. Oke. Nah, saya kesehariannya adalah seorang ibu rumah tangga. Dan saya punya 3 orang anak. Sebelumnya saya itu adalah seorang dropshipper online gitu ya, bisnis online baju mukena gitu ya, fashion muslim. Nah, sebelum ketemu sama bisnis digital ini, kemudian suatu ketika saya lagi scrolling di Instagram gitu, nah saya menemukan ada sebuah akun yang unik banget gitu ya menurut saya waktu itu. Nah, di sana tidak ada gambar wajahnya, tidak ada siapa gitu pemiliknya akun itu. Kemudian dia menyampaikan tentang peluang bisnis ini dan ternyata penghasilannya itu luar biasa besar gitu. Nah, waktu itu saya melihat dia tuh berhasil tembus puluhan gitu ya, belasan, puluhan, bahkan sekarang sudah tembus ratusan juta. Nah, jadi saya melihat itu sebagai sebuah peluang yang wow, luar biasa ya. Kok bisa gitu ya, sebuah akun gitu, yang dia tuh nggak perlu nampilin wajah gitu, nggak perlu capek-capek syuting, tapi mereka bisa menghasilkan 2 digit gitu, bahkan 3 digit income-nya, Masya Allah gitu. Jadi kemudian saya memutuskan untuk mengulik lagi lebih dalam tentang bisnis produk digital ini gitu, dan ternyata memang luar biasa ya potensinya gitu. Oke, nanti kita akan bahas ya bersama. Nah, oke, baik, kita masuk ya ke produk digital. Sebenarnya apa sih gitu definisi dari produk digital? Nah, produk digital adalah produk yang tidak ada bentuk fisiknya, gitu ya, tapi itu bisa dinikmati, gitu ya, baik secara soundnya ataupun visualnya gitu ya. Kemudian dia juga bisa dikirim dan bisa diperjualbelikan. Nah, itu namanya produk digital. Nah, selama ini mungkin teman-teman itu seringnya mendengar adalah produk fisik ya, berhubungannya sama produk fisik seperti misalkan jualan baju, jualan tas, jualan mukena, seperti itu, jualan sepatu. Nah, itu adalah produk fisik. Nah, tapi beda halnya dengan produk digital ini. Ini adalah produk yang non fisik gitu. Nah, tapi kemudian dia tuh bisa diperjualbelikan dan bisa ngasih income tambahan. Nah, seperti itu. Apa aja contohnya? Oke, kita simak. Nah, oke, apa aja sih contoh dari produk digital? Nah, mungkin teman sering mendengar ya, e-book gitu ya, kata e-book. Pernah dengar nggak e-book? Kalau mungkin bahasa mudahnya itu adalah PDF ya. Kalau PDF mungkin sering dengar ya. Nah, seperti itu. Itu namanya e-book gitu. Kemudian video. Nah, video itu juga contoh produk digital. Nah, bisa diperjualbelikan gitu. Kemudian template ya. Mungkin teman-teman pernah melihat ada orang itu jualan template buat upload postingan di Instagram gitu ya selama 30 hari. Nah, template 30 hari postingan Instagram. Tuh. Kemudian ada webinar ya, seperti halnya yang sedang kita lakukan ini ya, webinar gitu. Nah, jadi seminar tapi online gitu. Kemudian ada kursus online, kursus online. Misal mungkin teman-teman pernah mendengar atau pernah melihat ada kursus membuat kue gitu ya secara online gitu ya. Ya, jadi nggak perlu tatap muka secara langsung, tapi secara online. Kemudian karya seni digital. Karya seni digital contohnya itu seperti gambar misalkan ya, lukisan gitu, lukisan digital seperti itu. Yang mana itu diperjualbelikan secara digital. Kemudian ada worksheet. Nah, worksheet ini mungkin sering dengar ya teman-teman, worksheet printable untuk anak-anak gitu ya. Seperti lembar aktivitas buat anak-anak gitu, yang mana itu bisa di-print kembali kemudian bisa dikerjakan oleh anak-anak kita. Nah, pernah ya mendengar seperti itu? Nah, itu adalah contoh-contoh dari produk digital yang mana itu bisa diperjualbelikan, bisa ngasih kita cuan tambahan gitu ya. Nah,
Nah, di sini ada contoh ide dari produk digital ya. Nah, misalkan ya di bidang kuliner, topiknya kuliner itu contohnya ada e-book kumpulan resep masakan Nusantara. Nah, kemudian kursus online, dalam bentuk kursus online itu ada seni memfoto makanan secara estetik. Nah, itu kan penting banget ya, dibutuhkan gitu. Nah, kemudian webinar strategi membuka franchise makanan. Nah, itu contoh-contoh ide produk digital yang bisa diperjualbelikan seperti itu. Kemudian di bidang kesehatan itu ada contohnya e-book tips diet sehat tanpa obat. Nah, pernah dengar ya seperti itu? Nah, kemudian kursus online senam bareng, serial mengajarkan perut, nah, atau mungkin workout bareng. Nah, seperti itu ya, 30 hari workout bareng. Nah, kemudian video itu ada contohnya kumpulan yoga untuk pemula. Kemudian e-book panduan makan untuk penderita diabetes. Nah, itu. Jadi teman-teman yang punya minat atau punya keinginan di topik kesehatan, nah itu bisa gitu ya, menggali lagi lebih dalam target marketnya, permasalahan apa sih yang dihadapi di kebanyakan orang. Nah, itu bisa dijadikan sebuah produk digital seperti itu. Kemudian kalau di bidang pendidikan ya, contohnya e-book strategi belajar efektif. Kemudian video tutorial belajar bahasa Jepang nih. Kalau teman-teman punya keahlian dalam bahasa tertentu, misal bahasa Arab gitu ya, bahasa Korea, misalkan seperti itu. Nah, itu bisa dibikin menjadi produk digital. Nah, jadi video pembelajaran. Nah, kemudian itu bisa dijual gitu. Nah, kemudian aplikasi belajar musik untuk pemula. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, ada gambaran ya teman-teman ya, ada bayangan ya. Nah, contoh ide yang lainnya apa? Misalnya di bidang keuangan, itu ada e-book tentang pengelolaan hutang dan kredit gitu. Atau e-book tentang cara mengelola uang gitu ya, template pengelolaan manajemen keuangan rumah tangga, misalkan seperti itu. Kemudian e-book tentang manajemen resiko keuangan, aplikasi pelacak harga saham dan pasar keuangan. Nah, ini yang lagi ngehits ya, saham, tentang saham. Nah, itu di bidang keuangan ya. E-book tentang tips memilih saham, misalkan seperti itu. Kemudian di bidang pernikahan, itu e-book manajemen konflik keluarga, template wedding planner, template budgeting untuk pernikahan, nah, template undangan. Nah, template undangan pernikahan itu sekarang kan undangan nikah itu udah nggak kayak zaman dulu ya yang harus pakai kertas gitu. Sekarang udah pakai digital ya, undangan digital. Tinggal klik, kita udah tahu foto mempelainya, kemudian kita udah tahu lokasi, kemudian tempat resepsi dan lain sebagainya. Kayak gitu ya, bahkan dikasih lagu-lagu gitu ya. Cantik sekali gitu undangan zaman now. Nah, kemudian ada template budgeting untuk pernikahan, aplikasi konseling pernikahan, online course. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman yang punya basic bidang keuangan, nah itu ternyata bisa kita gali lagi ya lebih dalam apa permasalahan dari target market kita. Kemudian kita bisa tuangkan itu ke dalam produk digital seperti itu. Yang punya concern di bidang psikolog, misalkan ya psikologi ataupun konsultan, nah itu bisa itu ya kita nembak bidang segmen atau topik di bidang relationship atau tentang pernikahan, tentang keluarga, nah, seperti itu. Kemudian di bidang kreativitas itu e-book tentang pengembangan keterampilan menulis, misalkan seperti itu. Kemudian program video tutorial kerajinan tangan dan DIY, aplikasi pembelajaran instrumen musik, panduan memulai bisnis seni. Nah, itu hanya contoh-contoh ya, contoh ide itu yang mungkin bisa teman-teman itu aplikasikan atau teman-teman praktekkan, teman-teman wujudkan itu menjadi sebuah produk digital yang bisa dijual. Nah, seperti itu. Ada gambaran ya, teman-teman ya. Nah, oke, sekarang kita masuk kenapa gitu ya, mengapa kita memilih produk digital untuk kita perjualbelikan gitu ya, karena mungkin produk fisik udah terlalu biasa ya. Nah, sekarang kenapa sih untuk orang-orang itu memilih produk digital saat ini? Nah, pertama adalah modalnya lebih minim ya daripada bisnis fisik. Ya, misalkan ya, ketika kita bisnis produk fisik, ketika saya dulu jualan baju, ketika harus punya produknya, saat mau punya produknya itu pasti nggak bisa dong kalau cuma punya satu piece aja, pasti harus beli serian warna, harus beli serian ukurannya, dan pasti itu membutuhkan modal sampai jutaan. Nah, beda halnya dengan
bisnis produk digital ini. Modalnya tuh kecil banget, bahkan lebih kecil dari sekarung beras. Nah, sekarung beras mungkin sekarang udah 400 ribuan ya. Nah, itu nggak sampai gitu modalnya, nggak sampai 400 ribuan. Nah, sehingga dengan modal yang minim itu, maka resikonya juga lebih rendah gitu kan. Bahkan resikonya kecil banget. Seperti itu ya. Kemudian profitnya bisa berkali-kali lipat ya dibanding dengan bisnis fisik. Ketika kita eh, menjual atau kita beli dulu ya, pertama misalkan kita beli satu produk digital, misal harganya 30.000 ya. Nah, dulu saya pertama beli adalah kumpulan 2.500 video produk terlaris. Nah, untuk affiliate seperti itu. Nah, waktu itu saya beli 30.000. Nah, kemudian saya jual lagi. Ketika ada satu orang membeli 30.000 ya, jualnya pakai harga yang sama 30.000. Nah, ketika orang beli satu kali, nah udah deh balik modal gitu kan. Nah, beli lagi sudah untung 100%. Ada lagi yang beli, untung lagi dan seterusnya. Jadi berkali-kali lipat. Padahal belinya cuma sekali gitu ya. Modalnya cuma satu kali tapi bisa untung berkali-kali ya. Nah, kemudian mudah dikirim ya dan nggak repot packing. Kenapa? Karena kita kan pengirimannya lewat email. Nah, pengirimannya lewat email tinggal klik aja, barang udah sampai gitu ya ke tangan customer. Beda halnya ketika kita itu jualan produk fisik, pasti harus nunggu 3-4 hari ya untuk sampai barang itu ke tangan customer seperti itu. Dan kita nggak repot packing gitu ya, nggak perlu panas-panas pergi ke ekspedisi gitu, nggak perlu beri lakban gitu. Nah, jadi mudah, simple banget ya, fleksibel banget, apalagi buat teman-teman yang memang sibuk gitu. Wah, aku tuh sibuk kantor gitu, nggak sempet kalau harus packing-packing gitu, nggak sempet kalau harus ngurusin stok gitu. Nah, ini cocok banget gitu. Kemudian potensi cuannya bisa lebih cepat kalau kita membuat konten yang tepat sasaran. Nah, jadi kalau kita membuat konten yang sesuai dengan permasalahan target market kita, gitu ya, konten yang pas ngena di hati mereka, nah pasti itu akan jauh lebih cepat menghasilkan profit gitu ya. Nah, kemudian bisa menjangkau customer di nasional dan internasional. Nah, kalau kita mau kirim barang ke luar negeri, nah pasti membutuhkan ongkir yang luar biasa dahsyat gitu ya. Belum ada drama-dramanya juga gitu. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita produk fisik, mungkin kita akan mengalami sejumlah kerepotan. Tapi ketika kita jualan produk digital, kita tinggal klik aja, itu udah sampai gitu ya. Klik kirim, udah sampai gitu ke tangan customer kita di emailnya dia gitu. Jadi lebih cepat sampai ke customer, baik itu di nasional ataupun internasional. Seperti itu. Menarik ya teman-teman ya. Nah, kemudian pasti teman-teman akan bertanya-tanya, terus gimana Mbak caranya gitu? Dan itu pula DM yang sering masuk ke DM saya ya, komen yang sering masuk ke Instagram saya, caranya gimana Mbak gitu kan? Caranya gimana? Nah, di sini ada saya akan jelaskan gitu ya, gimana caranya kita memulai bisnis digital ini. Oke, disimak ya. Jadi ada beberapa tahapan. Yang pertama kita riset pasar dulu, kemudian kita bikin produk digitalnya atau bisa kita beli gitu yang udah jadi, tinggal kita fokus ke pemasarannya. Nah, kemudian yang ketiga ada strategi pemasarannya. Nah, nanti akan kita bahas ya satu persatu. Nah, yang keempat bikin konten yang berkualitas. Nah, yang kelima evaluasi secara berkala. Oke, kita lanjut ya, langsung masuk ke tahap pertama. Oke, nah di tahap pertama ini adalah riset pasar ya. Jadi kita amati dulu. Amati dulu kalau sambil kita scrolling ya, biar scrolling kita itu ada manfaatnya ya, sambil kita ngamatin apa sih yang lagi rame gitu, apa yang lagi dibutuhkan oleh kebanyakan orang gitu. Kenapa sebuah postingan itu banyak banget komennya? Dia nawarin apa sih gitu. Nah, kita bisa pakai riset sederhana seperti itu ya. Nah, kita kemudian ketika kita sudah tahu, oh ternyata banyak ya orang itu lagi butuh penghasilan tambahan. Nah, misalkan seperti itu. Kita menemukan sebuah masalah di sana. Nah, dari situ kemudian kita tentukan kita mau membidik target market yang mana. Apakah mahasiswa? Yang mana memang mahasiswa itu butuh gitu ya, uang tambahan buat bayar kos gitu ya, buat jajan gitu. Ataukah ibu rumah tangga
Yang mana mungkin ibu rumah tangga itu pengen gitu ya dapat uang tambahan buat beli skincare misal, atau buat tambahin uang belanjanya. Nah, seperti itu. Atau kita menyasar kepada ibu bekerja gitu ya, orang-orang yang kerja di luar sana gitu. Yang mana mereka itu bisa jadi mengalami keinginan pengen punya uang tambahan meski udah punya gaji, tapi ternyata mungkin gajinya itu belum cukup gitu buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masih harus bayar cicilan-cicilan gitu, ataupun pengen nabung lagi gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita tentukan target market yang mau kita bidik, oke? Nah, kemudian kita gali lebih dalam apa permasalahan mereka. Nah, seperti tadi, misalkan seorang ibu bekerja ya, orang yang kerja itu permasalahannya apa ya kira-kira? Oh, bisa jadi mereka itu udah kerja gitu ya dari pagi sampai sore, tapi ternyata masih belum cukup gitu gajinya. Nah, atau mereka pengen punya tabungan. Nah, mungkin belum bisa mencukupi tabungan mereka seperti itu ya. Nah, lalu kita gali apa sih yang mereka butuhkan gitu. Oh, ternyata mereka itu membutuhkan income tambahan gitu. Nah, ternyata mereka butuh penghasilan tambahan. Nah, di samping pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, seperti itu ya. Jadi risetnya sederhana aja seperti itu. Dan kita mengamati apa yang ada di lapangan. Seperti itu ya. Nah, oke, kita masuk tahap kedua, yaitu bikin atau beli produk digitalnya. Nah, gimana caranya gitu ya? Kalau misalkan ya teman-teman itu kan pengennya gratisan ya, banyak yang kemudian DM saya, hah, kok bayar sih Mbak gitu ya? Kok ngeluarin uang sih, ujung-ujungnya duit sih gitu. Nah, sebenarnya enggak juga gitu, karena bisa gratis gitu. Dengan cara apa? Dengan cara teman-teman bikin sendiri produk digitalnya gitu. Nah, jadi yang pertama, merancang produk digital sesuai dengan kebutuhan market kita. Nah, kita rancang sendiri nih produk digitalnya. Misal nih, di pasaran ada sebuah permasalahan ya, di target market kita misal ibu rumah tangga. Ternyata ibu rumah tangga itu punya masalah dengan berat badan anaknya yang nggak nambah-nambah. Nah, kemudian kita mengamati kejadian itu, ternyata banyak ya ibu rumah tangga seperti itu permasalahannya. Nah, apa ya kira-kira solusinya? Nah, maka kemudian kita bisa menawarkan sebuah produk digital, yaitu misalkan e-book kumpulan resep menambah berat badan anak. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah menjawab permasalahan dari target market kita. Seperti itu ya. Nah, jadi kita bisa merancang sendiri produk digital sesuai dengan kebutuhan market kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua nih, kalau teman-teman itu nggak mau ribet, aduh ribet mbak gitu, udah kerja capek sampai rumah nggak sempet ya bikin produk digital sendiri. Nah, teman-teman itu bisa gitu ya dengan membeli langsung gitu ya produk digital, terus kemudian dipasarkan seperti itu. Jadi nggak perlu repot bikin sendiri, tinggal fokus ke pemasaran. Nah, seperti itu. Ada gambaran ya teman-teman ya. Nah, oke baik, kita masuk ke tahap ketiga, strategi pemasaran. Nah, di sini gimana caranya biar produk digital yang udah kita bikin tadi atau yang udah kita beli tadi itu bisa dilirik sama orang-orang gitu. Gimana caranya biar orang-orang itu bisa mampir ke akun kita, kemudian lihat-lihat produk digital yang kita bikin gitu ya, atau produk digital yang kita beli gitu. Nah, yang kita pasarkan seperti itu. Nah, maka kemudian caranya yang pertama, gimana cara mendatangkan traffic itu bisa dengan organik dan berbayar. Nah, kalau yang organik yaitu dengan cara kita membuat konten, ya konten reels sehari-hari. Nah, seperti itu. Jadi setiap hari, satu hari cukup satu kali reels aja. Nah, itu kita posting secara konsisten, secara rutin, dan fokus pada satu niche. Oke? Fokus pada satu topik aja. Jangan kemudian hari ini kita upload tentang kesehatan, kemudian besok kita upload tentang keuangan, besoknya kita upload tentang family, besoknya lagi kita upload tentang pendidikan. Nah, nggak gitu gitu, itu nanti nggak work gitu ya, nggak bisa mantul hasilnya, karena customer pasti akan bingung dan Instagram pun juga bingung. Ini sebenarnya akun bahas tentang apa gitu. Nah, seperti itu. Jadi konsisten posting satu reels per hari dan fokus dulu pada satu topik. Misalkan ya, kalau saya fokusnya pada
topik kekayaan. Ya udah, setiap hari itu bikinnya konten tentang kekayaan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kemudian Instagram akan mendefinisikan akun saya itu, oh ini akun tentang kekayaan, maka dideliverikannya kepada pengguna yang ini. Nah, seperti itu. Ya, jadi harus konsisten dulu ya pada satu niche. Oke, dan juga cara yang kedua, traffic, untuk mendatangkan traffic adalah dengan berbayar ya. Traffic itu kunjungan ya, mendatangkan pengunjung dengan cara berbayar. Nah, ini ada keterampilan khusus ya kalau yang berbayar ini, pakai FB Ads atau Instagram Ads. Nah, seperti itu. Tapi seandainya teman-teman itu pemula, newbie gitu ya. Nah, itu silahkan coba dulu ya secara organik. Nah, dengan cara membuat konten itu tadi. Nah, kemudian yang kedua, gunakanlah link ID ya sebagai web. Nah, web gratisan untuk meletakkan katalog produk digitalmu. Nah, link ID ini memang udah didesain sangat simple gitu ya, mudah, friendly use, digunakan oleh siapapun ya, termasuk mungkin mak-mak gitu ya, yang baru masuk ke dunia produk digital ini. Nah, itu bisa insya Allah ya. Kemudian nanti saya akan ajarkan gitu ya. Nah, saya akan ajari cara menggunakan link. Dan di sini link itu ada yang gratis, ada yang pro ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, kalau gratis itu jadi teman-teman tinggal bikin akunnya gitu ya. Itu website ya teman-teman, bukan aplikasi. Nah, kemarin ada yang nanya ke saya, si ijo itu apa sih Mbak gitu ya, si ijo. Nah, ini link ini gitu, link ID ini adalah website ya, jadi bukan aplikasi. Nah, gitu. Oke ya teman-teman, ada gambaran ya, jelas ya tentang strategi pemasaran ini. Nah, sampai tahap 3 ini. Nah, baik, kita masuk ke langkah keempat ya, bikin konten yang berkualitas. Jadi, bikin konten yang sesuai dengan topik yang kita pilih ya. Seperti saya jelaskan tadi, harus fokus dulu pada satu topik. Jangan kemudian hari ini ngupload kesehatan, besok ngupload keuangan, besok ngupload kekayaan, besok ngupload tentang family, besok. Nah, jangan campur-campur seperti itu, karena customer akan melihat kita sebagai akun yang nggak fokus gitu. Dan itu nggak menarik gitu bagi customer. Maka kemudian kita harus fokus dulu ya di awal. Nah, fokus dulu membuat konten pada satu topik yang kita pilih. Oke. Nah, kemudian tentang topik ini ada tiga topik yang memang sangat disukai oleh customer ya. Yang pertama adalah topik tentang kekayaan. Itu ya, sebagaimana yang saya pilih di akun saya adalah topik tentang kekayaan. Kemudian yang kedua topik tentang kesehatan. Nah, topik kesehatan ini juga banyak banget peminatnya. Apalagi yang ngajarin workout bareng gitu ya, ngajarin olahraga, senam, mengecilkan perut, mengecilkan. Nah, itu menarik banget gitu ya bagi para wanita seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang relationship gitu ya, atau tentang hubungan ya, misalnya tentang keluarga, parenting. Nah, seperti itu. Itu juga topik yang menarik gitu ya. Kemudian yang kedua, perhatikan ya pencahayaan dari video kita. Jangan sampai video kita itu gelap, nggak jelas gitu ya. Kemudian pecah gambarnya. Nah, kemudian audionya juga tidak jelas seperti itu. Nah, perhatikan juga captionnya. Nah, captionnya saya punya contekan caption dan hook yang nanti bisa teman-teman pakai ya. Nah, tuh. Kemudian ada audio perhatikan juga. Audio sebenarnya nggak perlu audio yang viral gitu ya. Itu tetap postingan kita itu bisa viral. Nah, tapi audio viral itu setidaknya bisa membantu gitu ya. Karena audio viral itu adalah yang banyak disukai gitu ya. Audio yang banyak disukai oleh orang-orang. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan hook yang nendang ya, sesuai dengan target market kita. Gunakan hook yang nendang. Nah, hook itu apa sih hook? Hook itu kalimat pertama gitu yang muncul. Nah, di detik awal. Nah, 3 detik pertama. Nah, sehingga itu ketika itu menarik gitu ya, di 3 detik pertama menarik, maka customer itu akan stay gitu ya. Akan berhenti sejenak. Nah, dari scrollingnya itu akan berhenti sejenak untuk melihat postingan kita. Nah, untuk bisa membaca caption yang kita kasih. Nah, itu makanya hook itu penting banget ya, teman-teman. Jadi kalau membuat video itu harus pakai hook yang nendang.
Jangan cuma yang biasa-biasa aja atau yang curhat yang apa ya, pribadi gitu ya. Kadang orang itu nggak tertarik gitu ya dengan kehidupan kita. Siapa sih kita gitu ya? Siapa sih lo gitu? Cerita kesana kemari gitu. Nah, seringkali kalau kita posting yang cuma tentang kehidupan pribadi, itu orang itu kurang minat gitu ya, tertarik. Dulu ketika saya belum memulai ini, saya juga cuma gunakan akun saya itu untuk mengupload video foto pribadi gitu. Nah, dan ternyata emang konversinya apa nih gitu ya. Udah yang nonton dikit gitu, nggak bisa ngasilin duit. Nah, seperti itu. Nah, maka kemudian saya ubah gitu ya. Akun saya yang dulu itu hanya cuma posting foto doang, posting video aja. Nah, saya ubah menjadi mesin penghasil uang gitu ya. Insya Allah. Tertarik ya teman-teman ya? Oke, kita masuk ke langkah terakhir ya. Langkah 5, evaluasi secara berkala. Nah, kenapa berkala? Karena kita nggak bisa menjudge postingan kita yang barusan kita upload, kemudian misalkan itu sepi ya, belum ramai pengunjung, kemudian kita udah buru-buru ngejudge itu sebagai postingan yang gak laku deh kayaknya aku, kayaknya nggak menarik deh. Nah, jangan kayak gitu ya. Jadi nggak boleh kita tuh di awal-awal menjudge postingan-postingan kita. Jadi udahlah gitu ya, kita upload aja dulu, kita ikhtiar aja dulu gitu ya. Kita udah berusaha dulu, jangan kebanyakan overthinking. Kalau kita kebanyakan overthinking, kebanyakan mikir, aduh jangan-jangan nanti nggak ada yang nonton, jangan-jangan nanti nggak laku, jangan-jangan nanti sepi pengunjungnya, jangan-jangan jelek, kayak gitu ya. Banyak overthinking itu ternyata sama sekali nggak bermanfaat, itu hanya akan membuat kita itu stuck ya, stagnan, udah gitu-gitu aja hidupnya gitu ya. Orang yang kebanyakan overthinking nggak ada perubahan dalam hidup. Kenapa? Karena mereka tidak berani mencoba. Dan saya nggak mau teman-teman member saya itu seperti itu. Udah pokoknya upload posting setiap hari gitu ya. Nanti ada grup gitu ya, ada grup yang bisa saling support, bisa saling menyemangati gitu ya. Itu temanku yang itu udah posting nih hari ini, waduh aku belum posting. Nah, jadi saling memotivasi gitu ya, satu dengan yang lainnya. Nah, jadi ketika melihat yang temennya udah posting, kok aku belum posting, nah maka kemudian termotivasi untuk posting setiap hari. Karena pasti gitu ya, namanya orang berikhtiar, apalagi di awal-awal, namanya merintis gitu ya. Nah, itu pasti tidak mudah. Nah, makanya perlu motivasi, support yang kuat gitu. Dan di grup saya nanti, di grup member saya nanti ada tempat buat teman-teman nanti saling motivasi, saling support gitu, sehingga tidak merasa sedang berjuang sendiri. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian yang kedua, libatkan Allah SWT dalam aktivitas. Nah, tentu aja ya, dari awal pun juga harus sudah melibatkan Allah gitu ya, buat yang muslim. Nah, atau melibatkan Tuhan kita dalam segala aktivitas ya, di awal sampai akhir harus dilibatkan ya, harus banyak berdoa karena sesungguhnya yang mengclosing setiap orderan itu ya, yang bisa mendatangkan setiap orderan, yang menggerakkan hati customer kita untuk check out, untuk transfer, itu hanyalah Allah saja. Itu ya, kita nggak bisa apa-apa ya. Saya juga nggak bisa apa-apa. Kita bisa cuma ikhtiar gitu kan, bisanya cuma berusaha. Nah, tapi masalah nanti closingnya berapa, yang menggerakkan hati itu adalah Tuhan kita gitu. Nah, maka kemudian kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam segala aktivitas kita ya. Gunakan jurus langit ya. Gunakan jurus langit. Nanti aku kasih ya rahasianya kalau udah masuk ke grup memberku. Oke. Kemudian yang ketiga, jaga terus konsistensi ya, kesabaran, harus sabar banget gitu. Nah, konsisten setiap hari harus posting. Nah, sambil terus tadi ya, evaluasi secara berkala. Misalkan sepekan nih, sepekan kira-kira pertambahannya apa ya? Pertumbuhannya gitu. Kita nggak, pertumbuhan itu tidak selalunya diukur dengan rupiah yang masuk gitu. Enggak gitu, tapi dengan cara kita melihat misalkan ya jumlah follower, jumlah viewer, kemudian jangkauan akun. Nah, itu juga termasuk bagian dari pertumbuhan dari akun kita ya. Dan tentu aja jangan mudah menyerah. Ada salah satu member saya itu
Oh, berkali-kali udah bilang, Mbak, kayaknya udah mau nyerah nih gitu. Udah, padahal dia baru posting 5 postingan, 10 postingan gitu. Udah bilang gitu. Nggak boleh nyerah, nggak boleh putus asa. Ayo semangat, nggak boleh putus asa. Belum ada 30 postingan ini, nggak boleh menyerah. Nah, akhirnya dia lanjutkan posting dan alhamdulillah ternyata juga berhasil closing gitu ya, berhasil dapat orderan juga gitu. Nah, seperti ya. Jadi jangan mudah menyerah. Nah, kemudian tools apa aja yang kita butuhkan ya, aplikasi atau web apa aja yang kita butuhkan dalam bisnis digital ini ya. Nah, yang pertama adalah ChatGPT ya. Nah, pada tahap membuat produk digital, kita bisa memakai ChatGPT. Kemudian kita juga bisa kolaborasikan dengan Canva ya untuk mendesainnya. Nah, untuk membuatnya menjadi PDF, nah kita kolaborasikan dengan si Canva ini ya, ChatGPT dan Canva. Nah, kolaborasi ini udah bisa loh jadi produk digital gitu. Nah, nanti saya ajarkan ya di grup WA-nya. Oke, kemudian pada tahap membuat konten reels. Pada tahap membuat konten reels itu kita pakainya CapCut ya, aplikasi buat editing video. Editingnya simpel-simpel aja. 8 detik videonya pendek, kemudian nggak perlu yang aneh-aneh gitu ya, karena sekarang Instagram itu, kalau dulu mungkin Instagram sukanya yang editing lucu-lucu, bukan lucu ya, editing yang unik-unik, yang transisi yang itu ya, ribet gitu. Nah, tapi kalau yang sekarang gitu ya, Instagram itu jauh lebih suka yang editing sederhana, video yang sederhana gitu. Nah, nanti cukup kita tambahin tulisan, nah udah deh jadi gitu. Nah, kemudian kita bisa kolaborasikan dengan Pinterest ya. P itu simbolnya Pinterest. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya saya udah siapin ya tutorial ini ya di grup WA nanti. Kemudian link ya, link ID, dan pada tahap promosi atau jualan produk digital kita butuh ini link ID dan juga Instagram ya. Nah, Instagram link ID yang saya jelasin tadi ya, ini adalah website gratisan buat meletakkan katalog produk digital kita. Nah, kalau kita itu bikin web sendiri yang langsung terhubung ke pembayaran, itu bisa sampai 3 juta, 3,5 juta gitu ya. Tapi dengan kita pakai link ini, kita bisa gratis gitu dapatnya. Oke, nah, untuk tutorial link gitu ya, kalau teman-teman mau tanya-tanya tentang link, nanti bisa kita diskusi ya. Ada di grup juga ya, nanti udah saya siapkan tutorialnya. Oke. Nah, kalau kamu masih bingung gimana cara memulainya, kamu bisa mulai dengan memiliki panduan lengkap yang satu ini ya. Nah, ini adalah panduan lengkap memulai bisnis digital step by step ya. Jadi langkah demi langkah aku pandu, dan ini sudah dilengkapi dengan video bimbingan aku ya. Dan di sini ada pendampingan selama 8 hari. Nanti kita bisa tanya jawab ya melalui DM di Instagram gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini nanti sudah ada video bimbingan aku dan tutorial. Jadi sudah teman-teman benar-benar dipandu step by stepnya. Langsung cek di faridaina.com ya. Ya, berapa sih harganya gitu ya panduan lengkap ini? Jadi di sini murah banget ya teman-teman, cuma 119.000 itu udah ada video bimbinganku dan video tutorial, dan juga ada pendampingan 8 hari. Nah, jadi udah worth it banget ya harga segini, 119.000 ya teman-teman. Nanti di sini aku pandu step by step, misalkan mulai dari setting bio, kemudian setting link ID-nya, kemudian juga bikin konten. Nah, itu dari awal ya. Nah, kemudian banyak yang bertanya ke saya, berapa sih kalau pengen join kelas belajar gitu, caranya gimana? Karena mungkin saat belajar kan pengen mendapatkan banyak kesulitan ya, ada kesulitan dan bingung gitu ya mau tanya ke siapa. Nah, di sini kalau teman-teman pengen ada bimbingan gitu ya, ada pendampingan, nah ada beberapa kelas yang bisa kalian ikutin. Oke, apa aja itu? Oke, dapat apa aja di kelas affiliate ini? Jadi pertama, kalian akan dapat pendampingan di grup WA ya. Nah, dan kan juga bisa konsultasi di WA, boleh japri ya, boleh di grup. Nah, seru kan?
Nah, kemudian dapat 3 produk digital yang bisa kalian jual berkali-kali ya. Nah, kemudian diajarin cara bikin produk digitalmu sendiri. Kemudian juga diajarin gimana cara mengoperasikan link ID. Nah, nanti kita ajarin ya step by stepnya. Diajarin bikin konten. Ya, konten gimana konten bisa jadi viral. Nah, nanti kita ajarin ya di sini. Kemudian dapat contekan caption dan hook ya, teman-teman. Nah, jadi kalau kamu awal-awal mau mulai, itu pasti bingung ya, gimana sih caranya gitu ya bikin video gitu ya, cara bikin reels itu. Nah, nanti aku kasih kamu contekan caption dan hook ya, yang mana itu tinggal kamu pakai aja. Nah, oke, kemudian bergabung ya dengan komunitas positif yang saling menyemangati. Oke. Ya, baik teman-teman, produk digital apa aja sih yang bakalan kamu dapetin di kelas affiliate ini? Nah, pertama adalah panduan gratis memulai bisnis digital. Ini bisa kamu jadikan sebagai lead magnet nanti ya di website kamu. Oke, kemudian kalian juga dapat 100 ide konten parenting, bisa dijual lagi ya berkali-kali. Kemudian 100 ide konten jualan online, dan juga dapat 400 plus video estetik yang bisa kamu jual lagi dan bisa kamu pakai sendiri. Ya, harga normalnya itu 250.000 ya, teman-teman. Tapi buat kamu yang mau join hari ini aku kasih promo 119.000 aja. Masya Allah, keren ya. Oke, jangan sampai ketinggalan ya. Kita belajar bareng di kelas affiliate. See you on my class.